Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik, luar biasa, dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Refly Harun, Roy Suryo, serta jajaran penasehat hukum dari Roy Suryo, sepertinya wajah-wajahnya ini sudah terlihat murung, sudah terlihat frustrasi, sudah terlihat lelah, karena saat mereka hadir di Mahkamah Konstitusi, ya dia tidak mendapatkan kabar yang membahagiakan. Malah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan judicial review yang mereka ajukan atas pasal-pasal yang menjerat Roy Suryo dan juga Tifa. Dan MK mengatakan bahwa gugatan mereka ini tidak jelas dan syarat akan kepentingan pribadi. Waduh. Apakah Refly Harun menyerah? Apakah mereka pasrah dengan ancaman hukuman 12 tahun serta denda 12 miliar untuk Roy Suryo dan juga Tifa? Nah, ini yang kita harapkan teman-teman. Mereka dihukum seberat-beratnya. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan. Dan ini update terbaru dari Bang Bill, Bang Joshua Sidambela, Pak Roni Teguh yang saat ini berada di Yamaguchi University. Dan hasil penelusuran mereka ditemukan fakta-fakta yang tidak kalah mengejutkannya. Bahwa Rismond, wah nantilah kita dengarkan Bang Bill aja yang ngomong. Tapi yang paling menarik teman-teman, Yamaguchi ternyata sudah mendengar kabar mengenai Rismond ini. Dan mereka sepertinya juga akan memenjarakan Rismond, dan mereka, pihak Yamaguchi, akan membantu penyelidikan terhadap kasus ini. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Hasilnya itu dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi begini kawan-kawan semua ya. Pertama, gitu, saya ya kan? pribadi karena dinyatakan tidak dapat diterima, ya kita ingin mengajukan lagi kalau mungkin. Sampai kemudian kasus ini disidangkan dengan saksi dan ahli. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya kalau kita lihat alasan tidak dapat diterimanya, senyum dong Roy, menurut saya agak terlalu sederhana. Karena satu, hakim tidak bisa menemukan kaitan antara pasal yang dimohonkan dengan kerugian konstitusional pemohon. Ini menurut saya agak aneh. Kan mereka sepatutnya tahu bahwa pasal-pasal yang dimohonkan itu adalah pasal-pasal yang terkait dengan penersangkaan Mas Roy dan Dr. Tifa, ya kan, termasuk Rismond. Jadi kalau mereka mengatakan tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya, saya merasa aneh. Salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh Mas Roy, Dr. Tifa dan Rismond adalah senyum hak Roy, atas kepastian hukum, hak atas mana perlindungan dan lain sebagainya. Nah, pemberlakuan pasal-pasal tersebut tidak memiliki kepastian. Bagaimana mungkin orang melakukan penelitian tiba-tiba kemudian dijadikan tersangka? Ya. Nah, tuh. Lalu berikutnya dia berkeberatan bahwa peneliti hanya peneliti yang dilindungi, hanya akademisi yang dilindungi, hanya aktivis yang dilindungi. Nah, kalau memang hakim MK mau melebarkan permohonan itu, ya kan dia kan tidak ada halangan untuk mengatakan semua bisa kan begitu. Kita membatasi diri karena itulah kepentingan kita. Ya, nanti kepentingan pribadi. Kepentingan Anda apa? Makanya kepentingan kita pribadi. Katakan kepentingan kita adalah Mas Roy ini adalah akademisi karena mengajar, pernah mengajar. Dia juga aktivis, kita tahu aktivitas sosialnya. Kemudian dia juga sebagai peneliti. Paling tidak ada buku Jokowi White Paper. Nah, peneliti, akademisi. Hah, emang dia dosen? Hah? Emang dia peneliti? Mana jurnal-jurnal penelitiannya? Mana skopus-skopusnya? Mana penelitian Roy Suryo? Kalau hanya penelitian dalam buku sih, ya berarti semua orang yang bikin buku peneliti dong. Otak. Ke dalam 3 kelompok itulah kita ingin dorong. Kalau MK mengatakan nanti kalau dikabulkan bagaimana dengan kelompok lainnya? Ya silakan MK memutuskannya bahwa itu tidak hanya berlaku pada 3 kelompok ini, tapi juga berlaku pada kelompok yang lain. Kenapa kok jadi sulit gitu loh? Berikutnya lagi adalah MK kemudian mempermasalahkan petitum kita. Katanya petitum 79 itu tidak lazim. Lah, begini, kalau kita mengikuti perkembangan di MK ini, mohon maaf ya, beberapa hakim di antaranya kan tidak lebih lama mengikuti MK dibandingkan saya. Karena saya mengikuti MK dari periode pertama kan, sejak 2003 MK. Itu MK tuh yang namanya petitumnya itu berubah-ubah. Petitumnya itu berkembang sedemikian rupa, nggak ada namanya satu pattern
petitum itu atau satu pattern amar putusan. Dulu amar putusannya MK tuh hati-hati sekali membatalkan, mengabulkan, kemudian menolak dan menyatakan tidak dapat diterima. Cuma 3 saja. Di video kali ini aku menginformasikan bahwa fakta-fakta yang kami temukan di kampus Yamaguchi, Jepang ini terkait laporan saya bersama Roni Teguh, Joshua Sinambela terhadap Rismon Hasyolan Sianipar yang mengaku lulusan Yamaguchi, Jepang, doktor bahkan juga S2. Yang bersangkutan telah menjadi saksi ahli di beberapa persidangan, bahkan membuat banyak buku dengan identitas sebagai alumni Yamaguchi. Tentu semua masyarakat Indonesia tertipu oleh perbuatan seorang Rismon yang memposisikan diri sebagai akademisi, sebagai peneliti. Bahkan beberapa kampus di Indonesia, baik itu Universitas Brawijaya, UNRAM, dan juga lembaga-lembaga tertentu yang kemudian pernah menjadi korban dari Rismon Hasyolan Sianipar, harus kemudian dia pertanggungjawabkan. Demikian juga dengan mahasiswa-mahasiswanya yang pernah menjadi santri ketika dia menjadi dosen. Guys, apa yang saya lakukan bersama Joshua, Roni Teguh yang langsung berkunjung ke Yamaguchi, ini adalah bentuk dari tanggung jawab kami ketika kami melaporkan sosok Rismon. Di beberapa peristiwa kami mengunjungi Yamaguchi ini, kami bertemu dengan salah seorang dosen dan juga seorang mahasiswa aktif dari Indonesia yang kemudian memberikan informasi dan tambahan-tambahan pengetahuan untuk memastikan benarlah seorang Rismon tidak pernah lulus. Resmi dalam penelusuran kami, Rismon Hasyolan Sianipar tidak pernah lulus di Yamaguchi, Jepang, Fakultas Engineering. Simak informasi berikut ini. Benarlah apa yang sudah kami lakukan dan tidak sia-sia kami datang ke Jepang, dan tentu meski Rismon Hasyolan Sianipar sudah RJ bersama Pak Jokowi dalam konteks kisruh ijazah Pak Jokowi, dia juga tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat terkait pemalsuan dokumen yang kemudian menipu publik Indonesia. Kami juga memastikan akan membawa beberapa data atau dokumen resmi menjadi bukti tambahan yang akan saya share kepada pihak penyidik di Polda Metro Jaya sebagai penambahan bukti untuk memperkuat apa yang sudah kami laporkan. Dan perlu kami tegaskan guys, bahwa ada juga dokumen-dokumen tertentu yang ini adalah kapasitas dari penyidik yang untuk melakukan penggalian informasi. Anda tentu mendengarkan informasi bahwa dia memalsukan identitas kematiannya. Anda mendengar juga kan bahwa dia memiliki dokumen-dokumen tertentu yang ternyata confirm bahwa itu adalah sesuatu yang dikategorikan tindak pidana. Kita menantikan kerja dari penyidik yang konon bakal kembali ke Yamaguchi untuk kemudian menegaskan dan menambah informasi tersebut. Tentu kita membutuhkan semacam tanggung jawab dari Rismon Hasyolan Sianipar. Apakah yang bersangkutan akan mempertanggungjawabkannya baik sebelum di persidangan atau sebelum di proses hukum lebih jauh, atau dia hanya akan menjawabnya di saat persidangan. Tentu kita berharap Rismon harus gentleman juga. Jangan hanya dalam konteks ketika dia merasa takut dan mendatangi Pak Jokowi serta Gibran, tapi dalam hal identitas akademiknya, dia justru lari dari tanggung jawab. Guys, yang paling menarik adalah ketika kami mengunjungi Yamaguchi, Jepang, baik dosen-dosen, petugas-petugas atau pegawai, ternyata mereka sudah mendapatkan informasi lebih jauh. Mereka sudah tahu, mereka sudah mengenal, dan mereka juga sudah melakukan penelusuran karena sudah beredar di dunia maya. Sosok Rismon Hasyolan Sianipar nampaknya oleh salah seorang dosen tadi itu justru merusak nama besar Yamaguchi, Jepang. Wow, tentu perhatian dari pihak Yamaguchi ini akan diseriusi dalam konteks penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Interpol. Saya yakin bahwa Yamaguchi akan mempertahankan integritasnya dengan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mengusut apa yang sudah dilakukan oleh Rismon Hasyolan Sianipar. Luar biasa. Sekali lagi, info tentang Rismon Hasyolan Sianipar dari Indonesia sudah tersebar di seluruh Yamaguchi Fakultas Engineering. Walaupun sifatnya masih dugaan, kita harus lawan gitu. Urusan dia dengan Pak Jokowi urusan personal, tapi urusan Rismon dengan ruang publik, ruang akademik itu tetap jalan, terutama dalam konteks ranah hukum. Gitu. Ini pelajaran penting buat teman-teman yang termasuk kalian yang kuliah di luar negeri. Kalau nggak lulus, bilang nggak lulus. Jangan bohong, ya kan? Lulus gitu. Jangan ngaku mati pula. Jangan ngaku mati. Oke. Apakah benar email ini dikirim ke saya ini adalah dari sistem? Ya,
karena itu dari Yamaguchi. Dari Yamaguchi. Sudah dikonfirmasi dari sistem. Soalnya ditantang sama Roy Suryo kemarin waktu dia masih bela-bela Rismond, selama tidak ada surat resmi seperti MDIS, ya, seperti MDIS kepada Gibran, ya begitu juga kami masih meyakini ijazahnya Rismond itu asli gitu kan. Tapi sekarang udah berubah. Sekarang udah berubah. Iya kan gitu. Di media seminggu sebelum itu mereka dengan ngotot gitu ya melakukan membela Rismond. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang udah pasti berbalik arah. Ya. Oke, Bang Jo, sepintas setelah kita melakukan penelusuran di Yamaguchi, ada beberapa data yang konkret yang mengkonfirm apa yang sudah menjadi temuan kita, bahkan kita laporkan ke pihak yang berwajib. Apa pandangan Bang Jo melihat kampus ini dan sejarah hidup ya? Nggak tahu sekarang masih hidup. Iya. Jadi kalau kita dengarkan dulu si Rismond itu mengaku-ngaku dari kampus Yamaguchi top, ya di Jepang, Yamaguchi University gitu ya. Setelah kita lakukan penelusuran gitu ya terkait dengan Rismond gitu ya, kita mendapatkan konfirmasi yang sangat valid gitu ya dari Tomomi Sumori bagian akademik ya, Fakulti Engineering ya. Dia mengkonfirmasi email yang dikirimkan ke saya sehingga kita sudah tatap muka gitu ya, meskipun ada kendala bahasa mungkin ya, mereka tidak bisa bahasa Inggris ya, saya juga nggak bisa bahasa Jepang gitu ya. Jadi kita gunakan tadi penerjemah, tetapi terkonfirmasi bahwa bahwa informasi itu valid, sudah dilakukan pengecekan ya, dan bahwa ijazah tersebut tidak pernah mereka keluarkan gitu ya. Artinya memang ijazah S2, S3 tersebut nggak pernah dikeluarkan, tidak ya kan? Dikeluarkan oleh Yamaguchi, dan pasti kita bisa pastikan itu palsu lah gitu ya. Kita pastikan palsu. Kenapa? Karena mereka saja tidak mengakui gitu ya. Sehingga mudah-mudahan nanti teman-teman kepolisian itu bisa langsung bergerak ya, dan bisa menaikkan statusnya menjadi tersangka dan bisa langsung disidangkan lah. Betul. Apalagi nih? Ada apa nih Pak Joni Rismond ini? Ya penyusup. Kenapa masih Rismond kaget? Dia penyusup. penyusup. Sejak awal saya sudah curiga ketika dia maki-maki Kapolri, maki-maki Mendagri, dan didiamkan begitu aja. Udah saya telusuri, hati-hati. Cuma kalau saya bicara sama teman-teman kan dianggap saya mengadu domba, memecah persatuan mereka kan. Nah, sebenarnya saya telusuri, ternyata dia waktu itu jadi saksi ahli waktu kasus Jessica Wongso. Ya, dia membela Oto Hasibuan sebagai ahli digital forensik. Dan kita tahu anaknya Oto Hasibuan, Yakob Hasibuan, kan jadi pengacaranya Jokowi. Kan ada irisan berarti kan. Nah, itu pelajaran besar buat teman-teman aktivis. Dan ini mereka berhasil satu demi satu. Pelajaran diadu besar. domba, dipecah belah. Lebih baik kita nggak terima orang baru. Lebih baik sedikit nggak apa-apa daripada kita banyak teman tapi ternyata penyusup banyak. Jadi ditanam memang. Iya, ditanam. Siapa yang melakukan itu Pak? Siapa lagi? Ya geng Solo lah. Jadi kalau dia menghadap itu pulang Siapa kampung lagi? dia itu. Geng Jadi Solo lah. Rismond menemui Jokowi di Solo, Lapor ke atasannya. bukan untuk minta maaf. Bukan. Kan itu cuma gimmick-gimmick aja untuk kepentingan publik yang tidak tahu apa-apa. Gimmick. Dan Keren yang kita juga sayangkan framing adalah orang tua ini. teman-teman ini, terutama yang di dunia intelijen, kenapa selalu kebobolan terus. Ya, makanya saya katakan ini kita punya intelijen nggak sih? Gitu. Apakah hanya pegawai sok-sokan kantor kau. intel? Kan itu pertanyaan berikutnya. Ini hanya sekedar respon loh. Padahal yang saya khawatirkan ada yang levelnya di atas respon. Yang menyusup di teman-teman gerakan ini. Ini hati-hati. Respon terbaca gampang bacanya respon. Iya, Dari fasilitas terbaca. sehari-harinya dia aja. Dia orang Bali B. Terbaca. Mobilnya pakai nomor Jogja. Kan itu fasilitas, berarti kan dia hidup di apartemen. Dari mana dia hidup? Kan itu sebetulnya gampang dibaca. Gitu. Jadi bukan karena ada tekanan terhadap Rismond. Nggak ada. Itu semua ya drama Korea lah itu. Alasan secara sains Luar oleh Rismond, biasa juga bagaimana orang Pak ini Zul melihat? analisisnya. Logikanya, dalam waktu pendek dia bisa menuliskan halaman. Dari mana? Apa dia bekerja sendiri? Nggak mungkin. Pasti ada tim. Bukunya itu, dari 3 RRT itu, saya paling banyak loh halamannya. Chapternya. Depan saya. Iya, paling banyak. Apa sehebat itu dia? Kan nggak mungkin. Oke, dan perubahan dari dulu menyatakan palsu, kemudian menyatakan asli? Sama dengan pernah saya ungkap. Ijazahnya memang asli, tapi bukan punya dia. Bukan punya Jokowi presiden itu. Bukan punya Kan itu pernah Jokowi saya sampaikan. katanya. Waktu Denny Buktinya Iskandar apa? menerima pendaftaran di Jakarta, dia Untuk ngomong, Pilgub saya DKI. Pilgub DKI, dia Buktinya ngomong, apa Mas, sih? ini orangnya beda Mas dengan ijazahnya. Memang bukan ijazahnya dia. Dan nggak usah ilmu tinggi-tinggi lah, pakai riset dan lain-lain. Udah jelas beda kok. Dari struktur wajahnya Pulang, beda. Pak, rumah tidur aja, kumis, tidur aja udah. susunan giginya. Udah kelihatan. Susunan gigi. Udah Tapi tidur ini aja, kenapa
tidur diledakkan aja. sekarang karena ini akan terkuak ini. Kepalsuan Jokowi, kepalsuan Gibran ini sudah hampir terkuak. Makanya Udah diledakkan hampir lah respon terkuak. untuk penyesatan informasi. Jadi orang konsentrasinya ke respon. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa ya, sekarang framing-framing baru mengenai Rismon ini makin melebar kemana-mana. Kalau awal-awal Rismon mengajukan restoratif justice, Rismon minta maaf, kemudian Rismon mendapatkan parcel dari Mas Wapres Gibran, gerombolan pembenci ini hanya mengatakan bahwa wah Rismon ditekan, Rismon diancam, Rismon di inilah, di itulah. Pokoknya tidak ada isu bahwa Rismon ini adalah orangnya Jokowi. Rismon hanya dianggap sebagai orang yang sedang ditekan dan sedang dibayar oleh geng Solo untuk membelot dari RRT, untuk melakukan adu domba, untuk melakukan perpecahan di tubuh gerombolan pembenci. Tapi sekarang katanya Rismon orangnya Pak Jokowi, sengaja disusupkan ginilah gitulah. Ini apa ini? Kok keterangan mereka berubah-ubah gitu? Kok keterangan mereka tidak pernah konsisten? Terus ngomong-ngomong intelijen lagi, aduh udahlah nggak usah bahas-bahas intelijen, nggak usah sok-sokan intelijen deh. Apaan sih, bikin malu gitu loh, bikin malu. Rismon katanya pernah menjadi ahlinya siapa, Jessica Wongso, yang dimana kuasa hukumnya adalah Otto Hasibuan, ada irisannya kepada Yakub Hasibuan. Aduh, kalau irisan-irisan seperti itu mah kita gampang lacak. Coba aja kalian lacak track record dari Roy Suryo, kedekatannya dengan Pak Jokowi, bagaimana dia bersama Pak Jokowi. Kalau kita mau tarik irisan-irisan, ya kalau irisan-irisan mah gampang. Tapi aduh, apakah analisisnya benar? Ya tentu keliru. Masa ya Rismon orangnya Pak Jokowi, memaki-maki Pak Jokowi, terus katanya Rismon hidup di apartemen, platnya plat Jogja. Ya kalau dia sewa mobil gimana? Hah? Anda tahu nggak Rismon waktu itu ngeluh habis duit, Rismon habis ini habis itu, sampai patungan sama siapa yang pernah dipenjara itu, yang buku Jokowi Undercover. Aduh, saya lupa lagi namanya. Coba komen di bawah siapa namanya, saya lupa namanya teman-teman. Anda nggak tahu seperti apa keuangan Rismon. Terus, Anda tahu nggak fakta-fakta mengenai Rismon setelah gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya? Saya sebagai orang yang hampir setiap hari mengikuti kasus ini, hampir setiap hari melihat mereka ini berdebat, berdiskusi, melihat mereka mengeluarkan pendapat, entah itu di podcast, entah itu di TV. Setelah gelar perkara khusus dilaksanakan di Polda Metro Jaya dan kabar beredar bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya ada embosnya, ada watermarknya, pernah nggak Rismon muncul di TV dan membantah itu? Pernah nggak Rismon muncul di sebuah video membantah itu? Yang membantah waktu itu kan cuma kuasa hukum mereka. Roy Suryo waktu itu membantah dengan argumentasi dia tukang foto lah, inilah itulah. Ditambah lagi bantahan dari Abdul Ghafur, ditambah lagi bantahan dari Hosinuddin, ditambah lagi bantahan dari rekan-rekan yang lain. Saya tidak pernah, ataupun kalau saya salah kelewat, mendengar bantahan Rismon mengenai watermark, embos, lintasan merah. Saya tidak pernah melihat dia tampil lagi membahas 3 item itu. Hah? Dari situ kita bisa melihat bahwa Rismon mulai ada perubahan ketika pasca gelar perkara khusus. Bukan hanya baru-baru ini. Karena selama ini Rismon tidak pernah melihat ijazah dari Pak Jokowi. Tidak pernah melihat langsung. Nah, waktu itu di gelar perkara khusus dia melihat langsung ijazah dari Pak Jokowi yang lengkap, teman-teman, asli. Nah, mungkin disitulah dia mulai meneliti pelan-pelan, mulai merajut mungkin benang-benang merahnya yang mulai putus-putus mengenai pembuktian ijazah Pak Jokowi. Barulah dia meneliti dengan benar. Ini kan kok intelijen pula, kok penyusup pula. Aduh, aneh juga. Tapi yang paling menarik tadi adalah penelusuran dari Bang Bill dan juga teman-teman yang lain seperti Bang Joshua dan juga Pak Roni Teguh. Dan confirm, teman-teman, confirm Rismon tidak pernah lulus dari Yamaguchi. Dan sepertinya pihak Yamaguchi akan membantu penyelidikan atas kasus ini. Dalam artian, quote unquote, Yamaguchi mungkin juga akan memenjarakan Rismon. Waduh, ini sangat menarik nih. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Nanti kita nantikan saja bagaimana kelanjutan dari penelusuran Bang Bill. Apakah sudah sampai selesai atau bagaimana, ya kan? Apakah ada data-data yang dibawa pulang atau seperti apa mengenai surat kematian dan lain sebagainya. Oke, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.